Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Sekarang materi tentang boundary condition. Jadi pas di video yang kedua ya, kan sempat dibahas kalau untuk konduktor itu dia medan listrik dan juga densitas muatan di dalam konduktornya itu 0. Kenapa? Karena muatan positif dan muatan negatifnya sekarang jadi ada di setiap sisi-sisi konduktor tersebut kan ya, karena adanya medan listrik tadi. Jadi kalau misalnya kalian punya konduktornya plat kotak gini yang awalnya muatannya ada di seluruh bagian konduktor, nah setelah kita kasih medan listrik, kalau medan listriknya ke arah sana ya, muatannya akan pindah di sisi-sisi ini. Jadi yang positif ini, muatan positif, dia akan ada di sisi dengan arah yang sama dengan medan listrik. Kalau misalnya ini medan listrik ya. Nah, sedangkan kalau muatannya yang negatif, dia arahnya akan berlawanan dengan medan listrik. Jadi dia akan ada di sisi yang sebelah kiri. Nah, karena yang di bagian dalam ini udah kita bahas ya, dia medan listriknya akan sama dengan 0. Nah, yang akan dibahas sekarang, kita akan melihat berapa sih medan listrik dan juga electric flux density untuk di permukaan sisi si konduktor ini. Karena kan muatannya sekarang ada di sisi ya, di sini. Nah, untuk tahu berapa atau seperti apa electric field di sisi konduktor, di permukaan konduktor, nah kita harus tahu dulu si konduktor ini dia bersebelahan dengan apa. Jadi kalau misalnya di sebelah sininya itu adalah, jadi di sebelah sininya tuh ada berbagai kemungkinan ya. Bisa di sebelah sininya ini adalah free space. Jadi kalau misalnya konduktornya disimpan di ruangan terbuka kayak gitu kan, otomatis si konduktor ini akan bersebelahan dengan free space ya sebelah sini. Atau bisa juga misal kita simpan lagi nih konduktor sebelah sini, nanti konduktornya akan berbatasan dengan konduktor lain kan. Nah, kita akan bahas itu. Jadi yang pertama, kalau misal kita akan membahas berapa sih medan listrik untuk daerah-daerah perbatasan ini, yaitu perbatasannya antara dielektrik dengan dielektrik, dimana kedua dielektrik ini materialnya beda, terus juga antara konduktor dengan dielektrik, dan juga antara konduktor dengan free space. Yang pertama nih, sebelum kita membahas ketiga jenis boundary yang akan kita bahas, itu kita harus tahu dulu kalau untuk mengetahui boundary condition itu kita butuh persamaan Maxwell. Dimana di persamaan Maxwell ini kita tahu kalau ada persamaan nih, integral E.dl sama dengan 0. Artinya medan listrik yang menembus suatu garis L, garis panjang L, itu harus sama dengan 0. Dan juga yang kedua nih, integral D.ds sama dengan Q and cos. Ini itu kalau secara fisik artinya D ini kan dia electric flux density ya. Kalau nggak salah ada di perkuliahan yang topik ketiga. Jadi kalau misalnya kalian punya permukaan ini nih ds, misalnya ini ada suatu plat ya, terus kalian ambil kotak kecil di sini, otomatis dia kan besarannya adalah ds ya, ds. Nah, kalau misalnya kita punya d ini atau electric flux density yang menembus ds, kan d.ds kan artinya electric flux density yang menembus ds ya. Nah, misalnya d-nya tuh dari dalam sini deh keluar ke sana. Nah, besarnya electric flux density yang menembus suatu permukaan ds, dia akan sama aja dengan banyaknya muatan di dalam permukaan itu. Di dalam permukaan ds itu ada berapa muatannya, kayak gitu kan kalau misalnya persamaan yang kedua ini secara mengarti fisiknya. Nah, jadi kita harus ingat nih dua persamaan ini. Kita akan pakai dua persamaan ini untuk menganalisis boundary condition. Nah, setelah itu medan listrik yang ada di boundary atau di daerah batas tiap material, kan anggap aja daerah batasnya kan pasti sisi-sisi sebelah sininya ya, sisi kiri dan kanannya. Dia untuk medan listriknya akan ada dua komponen, yaitu komponen yang tangensial dan komponen yang arah normal. Maksudnya itu apa? Misalnya kita mau menganalisis yang sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan kan tadi muatannya positif ya. Nah, kalau sisi sebelah kanan ini kita gambarkan dengan garis kayak gini misalnya. Ini berarti kan di sini akan ada muatan positif kan ya. Nah, medan listrik di sini dia akan ada dua komponen. Dimana misalnya medan listrik dari muatan yang pertama ini dia ngarahnya ke arah sana ya. Ini adalah E-nya dia. Nah, komponennya ada apa aja? Itu yang pertama adalah komponen kalau kita proyeksikan dia searah dengan lintasannya ke sini. Ini namanya ET
atau medan listrik yang tangensial atau yang sejajar dengan lintasannya. Terus yang kedua, kita proyeksikan juga nih ke arah normalnya dia. Normalnya dia kan pasti tegak lurus dengan permukaan ya, dengan lintasan. Nah, ke arah sini dia adalah proyeksi untuk EN atau medan listrik yang mengarah ke arah normal dari permukaan yang kita tinjau. Ini medan listriknya akan ada dua komponen, yaitu ET dan juga EN. Nah, untuk D itu sama juga, ada DT dan juga ada DN. Karena kan D itu kan sebetulnya secara matematis adalah epsilon dikalikan dengan medan listrik kan ya. Makanya komponennya akan sama dengan komponen yang ada di medan listrik, kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas nih untuk yang dielektrik boundary condition. Misal kita punya dua jenis dielektrik yang berbeda. Yang pertama ini di bagian atas yang sebelah sini, saya pakai dulu pointer ya. Nah, bagian atas ini dia anggapnya dielektrik pertama dengan permittivity-nya ini ya epsilon 1. Terus yang bawah sini adalah dielektrik kedua dengan permittivity-nya epsilon 2. Nah, untuk menganalisis, kita pertama analisis dulu medan listriknya ya, baru nanti kita analisis electric flux density-nya. Nah, untuk medan listrik, tadi kan kita tahu kalau medan listriknya akan ada dua komponen ya, komponen tangensial dan komponen normal. Jadi medan listrik untuk dielektrik yang pertama dia punya dua komponen, dan untuk medan listrik di dielektrik yang kedua dia juga sama punya dua komponen. Nah, untuk tahu berapa medan listriknya, kita anggap kita akan bikin lintasan nih. Lintasannya kotak ini ya, A, B, C, D ke A. Berarti kan setengahnya lintasan itu ada di dielektrik kedua, dan setengahnya lintasan lagi ada di bagian dielektrik yang pertama. Nah, untuk yang dielektrik pertama ini kita tahu ya kalau misalnya medan listrik yang tangensial dia pasti ngarahnya yang ini nih, garis yang ke arah kanan ini yang sejajar dengan lintasan. Kalau yang normal itu yang ke atas sana ya. Yang dielektrik kedua juga sama, jadi kalau yang medan listrik arah tangensial dia yang ke arah kanan juga, sedangkan yang arah normalnya itu ke atas sana ya, bilang normalnya kan ke atas sana ya. Nah, cara analisnya gini, tadi kan persamaan Maxwell tuh kita tahu ada integral E dot dl sama dengan 0. Berarti kalau misalnya kita mau cari keseluruhan, kita cari satu-satu setiap lintasannya ya kan, kita cari E dikali dl nya itu berapa. Lintasan pertama dari A ke B nih, A ke B kan ke arah sana ya. Dia kan medan listriknya pasti medan listrik yang medan listrik pertama E1 dengan arah tangensial kan, E1T nih. Dikalikan dengan lintasannya sepanjang apa? Lintasannya kita anggap yang ke kanan ini adalah nih delta W. Makanya sebelah sini E1T delta W. Terus sekarang habis dari A ke B dia ke bawah kan ya. Nah, untuk di arah bawah ini dia ada dua bagian nih. Bagian yang atas atau yang setengahnya ini di elektrik pertama, dan setengahnya lagi di area di elektrik kedua. Untuk area di elektrik pertama itu kan medan listrik yang ada di sini adalah medan listrik arah normal ya, tapi dia arahnya berlawanan, sehingga di sini adalah minus S1N. Dengan banyak lintasannya, kalau kita anggap garis ini keseluruhan ini delta H, berarti setengahnya adalah delta H per 2 kan, segini. Terus setelah itu lanjut lagi nih dari setengahnya ini ke arah C sini, kita kan udah masuk, berarti sekarang udah masuk ke area dielektrik yang kedua ya, sehingga medan listrik yang ada di sini adalah medan listrik yang E2N, tapi arahnya ke bawah ya, berkebalikan. Makanya di sini adalah minus E2N dikali dengan panjang lintasannya itu sendiri sama kayak tadi delta H per 2 sebelah sini, dan kesananya sama aja. Kalau yang sebelah sini kan berarti kita ambil lintasan yang ini ya, yang C ke D, dimana medan listrik yang ada di sini adalah medan listrik yang E2 kan, karena dia ada di area E2 dengan arahnya arah yang tangensial atau E2T karena sejajar dengan lintasan. Tapi berhubung arahnya arah lintasan yang mau kita tinjau ini berkebalikan dengan E2T, maka di sini ada tanda negatifnya yang berarti arahnya berkebalikan. Nah, terus medan listriknya E2T dan panjang lintasannya adalah delta W ya kalau yang panjang ke sini. Nah, ini delta W. Selanjutnya nih dua terakhir kita analisis untuk lintasan dari D ke A. Kuliah. Dari D yang ke setengahnya ini nih antara D ke A ini kita potong dua kan, setengah-setengah, yang setengahnya di area dielektrik kedua, setengahnya lagi di area dielektrik pertama. Untuk area dielektrik kedua sama kayak tadi, kita di sini punya medan listrik yang arahnya ke atas atau ke arah normal. Berarti dia adalah medan listriknya E2N ya.
dengan panjang lintasannya adalah delta H per 2 kan. Ini dapat nih plus E2N kali delta H per 2, dan sisanya dari setengah ini ke atas, ke kondisi awal, ke titik awal, kita punya medan listriknya juga sama. Ini adalah arah normal, tapi sekarang kita udah ada di area pertama, sehingga medan listrik yang ada di sini adalah S1N. Nih S1N, dan panjang lintasannya sama kayak tadi ya, delta H per 2, karena setengahnya dari delta H ini ya kan, kayak gini. Nah, kalau udah dapat persamaan E dikali DL nya, kita bisa saling coret nih, yang bisa dicoret mana ya, nih min E1N kali delta H per 2 coret dengan ini kan, terus min E2N pun kita coret. Nah, akhirnya kita dapat nih 0 sama dengan E1T delta W diambil E2T delta W. Kalau kita pindah ruaskan si E2 ini ke ruas yang sebelah kiri, nanti kita bisa dapat E1 delta W sama dengan E2T delta W ya. Kita bisa dapat E1T delta W, jelek tulisannya apa ya, sama dengan E2T delta W nih, kalau udah kita pindah ruaskan ya. Nah, ini delta W kan bisa saling coret kan. Nah, nanti kita dapat deh, ternyata S1T ini sama dengan E2T. Maksudnya, kalau secara fisis ada gini. Jadi besarnya medan listrik yang arah tangan sial, itu kan berarti dia yang mengikuti lintasan ini kan ke arah sana. Jadi, kalau S1T kan berarti medan listrik tangan sial untuk area 1 dengan medan listrik tangan sial untuk area 2. Nah, kalau kita punya S1T sama dengan E2T, itu berarti mau dimanapun medan listrik itu berada, maksudnya mau di area mau di area 1 ataupun di area 2, itu besarnya selalu sama medan listrik tangan sialnya, kayak gitu. Karena kan S1T sama dengan E2T. Jadi di perbatasan ini nih, antara antara area 1 dengan area 2, dia besar medan listrik yang arah tangan sialnya itu sama besarnya gitu, yang ini. Sehingga dia bersifat continuous. Maksudnya continuous berarti di antara kedua dielektrik yang berbeda itu dia masih mempunyai nilai besaran yang sama gitu. Paham ya untuk medan listrik. Nah, terus sekarang kita tinjau untuk D-nya, electric flux density. Electric flux density kan rumusnya adalah epsilon dikali dengan E kan. Nah, karena E-nya ada 2 komponen, otomatis D-nya juga pun ada 2 komponen. Ada yang tangensial, ada yang normal. Nah, pertama yang paling gampang kita cari dulu D yang tangensial. Kenapa? Karena kan tadi kita udah dapet nih nilai E untuk tangensialnya kan sama ya untuk di elektrik pertama dan di elektrik kedua. Sehingga nilai D tangensialnya pun akan sama nih. Kan S1T sama dengan E2T nih kita dapat. Nah, D-nya sendiri kan epsilon dikali E kan. Berarti kalau kita mau cari E dari rumus itu, dia sama aja D per epsilon kan. Berarti untuk yang di area 1 di atas ini, nilai komponen D-nya atau nilai electric flux density-nya sama dengan D1 ini. D1T per epsilon 1. Nah, kan kalau di yang kedua adalah D2T per epsilon 2. Kayak gitu. Nah, terus berhubung nilai electric flux density-nya ini dipengaruhi oleh nilai epsilon kan kayak gini, sehingga kan pasti otomatis nilainya beda ya antara yang di area 1 maupun di area 2, sehingga dia sifatnya discontinuous karena nilainya ini berbeda antara dua komponen di elektrik yang berbeda atau di antara dua jenis material yang berbeda. Nah, ini adalah untuk yang tangensial. Nah, sekarang kita akan mencari untuk yang normal ya, untuk daerah normal. Nah, untuk yang D arah normalnya itu karena kan tadi kita nggak dapet ya untuk E arah normalnya, di sini kita dapetnya untuk E arah tangensial aja. Nah, untuk yang E arah normalnya kita balik, jadi kita cari dulu D arah normalnya. Cara carinya gimana? Itu dari sini. Jadi kan anggap kita lintasannya tabung gini ya. Di sini yang atas ini delta S, terus yang tingginya adalah delta H. Terus anggap aja densitas muatan di tabung ini adalah sebesar rho S ya. Densitasnya. Berarti kalau kita mau cari berapa nilai delta Q-nya, otomatis adalah rho S dikali delta S kan. Kayak gini. Nah, rho S kali delta S ini tuh berapa? Itu kita cari sama kayak tadi. Nih. Jadi kalau yang ini sama nih, ke arah normal kan ke arah sana ya, ke atas. Nah, kalau kita punya lintasan ini,
kalau mau tahu berapa besar muatan di dalam tabung ini, otomatis kita akan punya daerah yang ke atas sana kan, atau sama aja kayak D1 dikalikan dengan D1N kali delta S. Jadi kalau yang persamaan ini tuh ini, kalau kalian bingung, kita ikut dari persamaan Maxwell yang kedua nih, yaitu integral d.ds sama dengan Qn cos, sama dengan muatan yang dalam kupingnya. Nah berarti kita cari dulu kan d kali ds untuk setiap titik permukaan yang kita tinjau. Nah cara tinjaunya gimana? Anggap kita punya ini ya, punya tabung di sini. Pastikan permukaannya tuh ada dua ya, antara yang alas dan atapnya sini, atap tabungnya, dengan si selimutnya ini, selimut tabung. Nah berhubung d.ds ini kan artinya cari d yang menembus s nya kan, berarti ini tuh berarti electric flux density yang menembus suatu permukaan tertentu itu sama aja dengan muatan di dalam permukaan itu ya kan, kalau secara fisiknya. Nah kalau dari gambar ini, kalau kita mau cari itu, berarti kan anggap aja muatannya di dalam tabung ini, makanya D nya itu akan ke atas sana kan, karena kita mau ngelihat atau kita mau cari tahu berapa sih jumlah muatan di dalam tabung ini. Nah yang ke atas sana ini dia menunjukkan arah D1N untuk yang di area pertama, berarti kita punya D1N dikali dengan delta S. Nah terus nanti yang di arah bawahnya kita kan punya arah ke bawah juga kan. Nah dia menunjukkan D2N dengan arah yang berbeda, berarti min D2N dikali dengan delta S. Permukaan luas dari alas ini kan delta S juga ya, delta S, makanya dapet yang sebelah sini. Nah hasil penjumlahan ini itu sama dengan delta Q, atau sama dengan muatan yang ada di dalam bidang volume yang kita tinjau ini. Nah delta Q nya, kalau misal kita anggap dia punya densitasnya rho S, berarti kita bisa punya persamaan ini kan, delta Q itu sama aja kayak densitas dikali dengan permukaan yang kita tinjau ya, rho S kali delta S. Nah dari sini kita bisa dapat nih dari persamaan yang dua sini ya kan, karena sama-sama ada delta S, kita coret aja delta S nya, sehingga kita dapat persamaan yang kedua untuk yang D arah normal itu kayak gini, D1N dikurang D2N sama dengan rho S, kayak gitu. Nah kalau misalnya paham ya sampai sini. Jadi untuk yang arah normal besarnya D nya itu adalah seperti ini. Nah kalau misalnya kita anggap rho S nya itu sama dengan 0, jadi misalnya rho S nya nggak ada ya, 0, atau di sini saya cuma adanya rho V gitu, bukan rho S. Nah berarti nanti kalau sama dengan 0, otomatis di sini juga berubah jadi 0 kan. Makanya tadi kita bisa dapat nih D1N ini sama dengan D2N. Nah untuk cari berapa sih nilai medan listrik arah normalnya, kita pakai persamaan yang sebelah sini, karena D itu kan sama aja kayak epsilon dikalikan dengan E kan. Nah, kalau mau cari E nya tinggal D yang arah normal tadi dibagi dengan epsilon si D elektrik yang kita tinjaunya, kayak gitu. Nah kalau dari sini kita bisa lihat nih, kalau untuk D arah normal dia bersifat kontinu karena sama kan untuk area 1 maupun area 2. Dan untuk medan listriknya dia bersifat diskontinu karena nilainya dipengaruhi oleh epsilon setiap material yang kita tinjau, kayak gitu. Paham ya? Oke. Nah sebentar saya cek dulu. Sebentar, kita tunggu. Oke. Sekarang lanjut lagi ya. Sebentar belum dicolokin. Oke, sekarang kita lanjut nih yang kedua. Untuk kasus yang kedua kita lihat kalau emang materialnya itu antara konduktor dan dielektrik. Cara tinjaunya sama kayak tadi, cuma bedanya kalau untuk yang daerah konduktor ini, kita kan tahu ya kalau di konduktor itu medan listriknya 0. Makanya di bagian sini dia nggak ada medan listrik, yang ke bawah sini juga nggak ada electric flux density, nggak ada D-nya. Jadi D dan E-nya hanya menuju ke material di elektriknya aja, yang ke konduktornya nggak ada, karena kan sama dengan 0 ya medan listriknya. Nah buat ngecek
berapa medan listrik di daerah boundary yang seperti ini, itu sama kayak tadi cara menganalisisnya. Kita cari E nya sama dengan 0. E nya itu kan sama aja ini ya, E.dl sama dengan 0 maksudnya. Jadi kita cari integral E.dl sama dengan 0 sesuai dengan persamaan Maxwell. Nanti kalau kita analisis dengan cara yang tadi, yang sama kayak dengan cara yang dielektrik boundary condition, kita bisa dapat persamaan ini. Nah, setelah dapat persamaan ini, berhubung yang untuk daerah konduktor sini kan nilainya pasti 0 ya, E nya. Makanya nih ntar kita coret, terus juga yang ini dicoret, kayak gitu. Ntar kita, ini juga nih sama nih, kalau dijumlahin jadi hilang. Jadi kita cuma punya 0 sama dengan min medan listrik arah tangensial dikali dengan panjangnya lintasan atau delta W. Berarti kita cuma punya daerah medan listrik yang ini doang, arah dari C ke D, kayak gitu. Terus kalau misalnya delta W dan negatifnya kita pindah ruaskan, ntar kita bisa dapat persamaan ini, ET nya sama dengan 0. Berarti medan listrik yang mengarah ke tangensialnya itu nilainya sebetulnya 0 gitu. Jadi kalau kita mau ngecek boundary condition antara konduktor dan dielektrik, kalau untuk daerah konduktor kan kita udah jelas tahu ya kalau E di dalamnya ini sama dengan 0. Nah, setelah kita analisis pakai persamaan ini, ternyata kita juga dapat kalau ET nya itu sama dengan 0, atau medan listrik di lintasan di antara mereka tuh ternyata sama dengan 0 juga, kayak gitu. Nah, untuk electric flux density-nya, analisisnya sama juga pakai lintasan yang tabung ini. Kita cari delta Q itu kan sama dengan integral D.ts ya, integral D.ts yang menunjukkan electric flux density yang menembus permukaan yang kita tinjau itu sama aja dengan jumlah muatan yang ada di dalam bidang volume yang kita tinjau itu, gitu. Nah, berhubung sama kayak tadi untuk yang D untuk di bidang konduktor ini sama dengan 0, jadi kita cuma punya dua komponen D, yaitu yang ada di daerah dielektrik, ada DT dan juga DN. Nah, untuk cari tahu berapa nilai DN-nya dulu nih, D yang menembus permukaan delta S, sama kayak yang cara sebelumnya, cara yang di dielektrik condition ya, sama kayak yang ini. Nanti kita bisa dapat persamaan yang sebelah sini. Yang ini D0 ini dia menunjukkan D yang di area konduktor ya, sebelah sini kan D-nya 0. Nah, setelah dapat ini, kita bisa dapat persamaan ini. Delta Q itu sama dengan DN dikali delta S. Delta Q sama dengan DN kali delta S. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi, delta Q nya kita rubah jadi rho S dikali delta S. Kita bisa dapat rho S delta S ini sama dengan DN delta S. Nah, si delta S nya kan sama-sama ada di kedua ruas, jadi bisa kita coret ya. Jadi kita bisa dapat kalau electric flux density yang menuju ke arah normal itu sama aja kayak rho S, sama aja kayak jumlah muatan yang ada, densitas muatan yang ada di permukaan yang kita tinjau itu, gitu. Ini adalah besar electric flux density untuk yang arah normalnya itu segini, untuk yang kasus boundary condition antara konduktor dengan dielektrik. Paham ya? Nah, terus sekarang yang terakhir untuk yang kasus konduktor dengan free space itu cara analisisnya sama seperti yang ini, yang konduktor dengan dielektrik, cuman bedanya untuk yang ini, jadi kan kalau untuk yang ET nya sama ya kayak tadi analisisnya, ET nya sama dengan 0 di sini, sehingga kalau ET nya 0 berarti kalau kita mau cari D arah T nya atau D tangensialnya sama dengan 0 juga kan, karena D itu adalah epsilon dikalikan dengan medan listrik tersebut. Nah, kalau untuk D arah normalnya kita kan dapat nih, kalau tadi DN itu adalah sama dengan rho S ya untuk kasus konduktor dengan dielektrik. Nah, untuk yang konduktor dengan free space kita juga sama pakai rumus, pakai analisis yang itu, sehingga kita bisa dapat DN-nya itu adalah rho S juga. Nah, kenapa bisa sama-sama rho S?
karena untuk yang di free space ini kan rumus D nya sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan arah normal ya. Jadi kalau kita analisis lagi dengan cara yang tadi, pakai ini dianalisis dengan anggap kita punya bidang volume tabung kayak gini, kita akan sama dapat persamaan yang sebelah sini, sehingga nanti dN nya sama dengan rho S. Nah, untuk cari berapa sih medan listrik arah N nya, tinggal kita masukkan ke rumus ini aja. dN sama dengan epsilon 0, sebenarnya kan dN itu sama dengan epsilon dikali dengan E ya. Epsilonnya ini dia adalah epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R. Ini berarti dikali dengan medan listrik arah normal. Nah, untuk dielektrik, untuk yang free space, kita kan tahu ya kalau epsilon R nya itu sama dengan 1. Jadi nanti kita bisa dapat kalau dN itu sama aja kayak epsilon 0 dikalikan dengan EN. Karena tadi kita tahu dN nya itu sama dengan rho S, jadi kalau kita mau cari medan listrik di arah N, kita cari EN, tinggal kita pindah ruas aja, sama aja kayak dN per epsilon 0, dimana dN nya ini sama aja kayak rho S ya, sama aja kayak densitas muatan yang ada di bawah permukaan yang kita tinjau kayak gitu. Nah, ini besar EN nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan dari ketiga jenis kondisi boundary condition yang kemungkinan boundary condition, kita bisa dapat kesimpulannya kayak gini. Jadi kalau untuk di dalam konduktor, medan listriknya itu akan sama dengan 0 kan ya, karena tadi akan ada saling menghilangkan antara medan listrik akibat sumber eksternal dengan medan listrik karena muatannya itu sendiri. Jadi antara E yang eksternal dengan yang E yang internal akan saling menghilangkan, sehingga di dalam konduktor ini besar medan listriknya sama dengan 0. Nah, kalau untuk mau cari tahu berapa sih medan listrik di permukaan samping-samping konduktornya itu sendiri, kita pakai analisis yang tadi, tergantung kondisi perbatasannya seperti apa, apakah dia antara konduktor dengan free space, konduktor dengan dielektrik, ataupun antara sesama dielektrik gitu. Nah, terus kalau untuk yang konduktor itu sendiri, karena kita kan tahu ya kalau rumus E itu sama aja kayak minus del dari beda potensialnya itu sendiri. Nah, karena E nya itu sama dengan 0 untuk di dalam konduktor, sehingga kita tahu bahwa V nya pun akan sama dengan 0. Artinya kalau kita punya konduktor plat kayak gini, kalau misalnya di dalam sini kan E nya kan udah pasti 0 ya. Nah, karena di dalam E nya 0, maka di dalam sini tidak akan ada beda potensial, atau beda potensialnya V nya akan sama dengan 0 juga kayak gitu. Sehingga permukaan konduktor akan bersifat ekuipotensial. Maksudnya ekuipotensial ini, jadi kan kalau di konduktor kan nanti muatannya dia akan pindah ke permukaannya kan, ke kiri dan ke kanan permukaan dia. Nah, yang akan ada beda potensial itu hanya ada di bagian permukaannya saja. Jadi di dalam konduktornya tidak akan ada beda potensial karena muatannya udah pindah ke permukaan si konduktor itu sendiri. Nah, terus untuk mencari berapa medan listrik pada permukaan konduktor dan juga berapa D atau electric flux density pada permukaan konduktor, itu tadi kita pakai analisis yang sudah kita lihat tadi ya, tergantung daerah perbatasan si konduktornya itu dia dengan apa. Tuh, yang jelas kalau dari tadi kan dapat ya data-nya itu sama dengan 0 nih. Ini 0. Terus yang ini juga antara konduktor dengan dielektrik, dia karena ET-nya 0 otomatis data-nya juga 0 kan. Nah, sedangkan untuk yang dN-nya sendiri itu akan sama dengan rho S atau sama dengan densitas muatan yang ada di bidang volume yang kita tinjau kayak gitu. Udah sampai sini dulu untuk yang boundary condition. Selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang kapasitansi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.